Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfi Dayani dengan NIM 202100004, kelas Manajemen B Universitas Sina Badra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perencanaan bisnis berskala UKM. Nah, di sini bisnis yang saya ambil yaitu bisnis kuliner. Salah satunya yaitu dengan judul FUSI, Fruit Sandwich Oishi. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang utama, kita perlu tahu apa sih itu UKM, bisnis UKM. Nah, bisnis UKM itu adalah jenis usaha yang dilakukan mandiri oleh seseorang dan lebih fokus pada jenis usaha dengan skala kecil. Nah, usaha ini mempunyai omset sekitar 200 juta rupiah dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Nah, UKM ini sangat berkontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Nah, UKM sendiri memiliki 4 kriteria yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama livelihood activities. Yang dimaksud di sini adalah usaha kecil hingga menengah yang bertujuan untuk membuka kesempatan kerja guna mencari nafkah. Nah, livelihood activities lebih dikenal dengan sektor informal seperti pedagang kaki lima. Dan yang kedua yaitu micro enterprise, usaha kecil hingga menengah yang mempunyai sifat pengrajin namun belum mempunyai bekal jiwa kewirausahaan. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu small dynamic enterprise. Yang dimaksud di sini yaitu usaha kecil hingga menengah yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan dan sudah bisa menerima pekerjaan ekspor serta subkontrak. Dan yang terakhir yang keempat yaitu fast moving enterprise, yaitu usaha kecil hingga menengah yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan serta bersiap untuk melakukan transformasi menjadi usaha berskala besar. Yang selanjutnya ada beberapa permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh bisnis UKM ini. Nah, ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama ada kurangnya permodalan, yang kedua sumber daya manusia terbatas, dan yang ketiga lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha kecil. Kemudian faktor eksternal, yang pertama ada iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan pemerintah, dan yang kedua terbatasnya sarana dan prasarana usaha, dan yang terakhir yaitu terbatasnya akses pasar. Nah, selanjutnya yaitu cara mengembangkan UKM. Nah, di sini yang pertama yaitu tentukan ide bisnis. Tujuannya agar arah dari bisnis tersebut terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua yaitu mengenali target pembeli. Nah, di sini tujuannya agar mudah menciptakan produk supaya pembeli tertarik. Jadi kita menciptakan suatu produk itu sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kenali kompetitor. Nah, di sini kita harus mempelajari kekurangan dan kelebihan kompetitor. Tujuannya agar kita mampu bersaing dengan kompetitor itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan SDM. Nah, di sini dengan meningkatkan SDM yaitu dapat berinovasi produk dan memperhatikan kuantitas SDM-nya sendiri. Apabila SDM itu bekerja dengan baik, tentunya produk yang akan dihasilkan itu juga akan baik. Kemudian yang kelima yaitu layanan optimal. Nah, di sini tujuannya agar mampu menciptakan hubungan baik dengan konsumen. Ketika kita melayani konsumen dengan baik, tentunya konsumen akan kembali membeli produk kita. Kemudian yang keenam yaitu memperluas jaringan. Nah, tujuannya di sini yaitu agar dikenal oleh banyak orang. Semakin kita mempost atau mengupload semua produk kita, tentunya orang-orang di luar sana akan mengenal produk yang kita jual. Kemudian yang terakhir yaitu tentukan harga dan promosi. Nah, di sini tujuannya agar membuat konsumen itu nyaman dan mendapatkan keuntungan. Apalagi ketika ada diskon harga, itu konsumen akan lebih tertarik dengan produk kita dan akan membelinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi utamanya, yaitu saya akan membahas mengenai contoh bisnis UKM itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil bisnis yang berjudul FUSI, yaitu Fruit Sandwich Oishi. Nah, FUSI ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dan tentunya hasil dari homemade ya. Nah, produk ini gabungan dari roti tawar yang diberi whipped cream, kemudian diberi isi berbagai buah, misalnya stroberi, pisang, kiwi, dan lain-lain. Nah, fusi ini mampu menciptakan tekstur yang unik dan menghadirkan rasa yang baru. Nah, konsumen tentunya mengharapkan
bahwa suatu bisnis itu menciptakan produk yang baru sehingga mereka akan tertarik, penasaran, dan pada akhirnya nanti mereka akan membeli produk tersebut. Nah, dalam bisnis ini, pelaku usaha UKM sushi ini tentunya dapat memanfaatkan layanan platform startup untuk meningkatkan transaksi penjualannya. Nah, misalnya layanan antar makanan GoFood, layanan kirim gosen, menjual produk di marketplace misalnya Shopee Food, dan mungkin juga dapat menggunakan layanan pembayaran e-money dari OVO. Melihat kontribusi startup yang menguntungkan bagi perekonomian, khususnya untuk pelaku UKM, pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan startup. Nah, ada 5 langkah yang akan dilakukan pemerintah, yaitu yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia, yang kedua menciptakan iklim yang kondusif, dan yang ketiga merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung, yang keempat menyediakan akses pendanaan, dan yang kelima yaitu memfasilitasi startup dengan regulasi yang mendukung. Pelaku usaha UKM harus dapat berpikir kritis dan kreatif, serta mencari strategi bisnis yang tepat dan sesuai agar dapat terus mengembangkan usahanya dan berhasil bertahan di pasar. Penting untuk menyadari adanya peluang dan kesempatan bisnis yang ada dan terus berani untuk melakukan inovasi terhadap usaha yang digeluti untuk menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki keunikan tersendiri, tetapi juga diminati oleh masyarakat. Lakukan promosi secara berkala melalui berbagai media yang sesuai dengan target market juga harus dipertimbangkan. Seperti misalnya penggunaan media sosial dapat membuat usaha lebih dikenal oleh banyak orang. Nah, sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan terima kasih sudah memperhatikan dan menonton pemaparan presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.